Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Netralitas Iksan. Alhamdulillah kali ini Iksan buat vlog bersama seorang motivator, bisa dikatakan motivator, seorang tokoh guru yang begitu banyak memberikan inspirasi. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan Bapak Basri Ahmad Basri, Dr. Basri, yang merupakan dokter tunanetra pertama di Indonesia ya Pak ya? Ya. Iya, di Indonesia, luar biasa. Mau di bidang dunia bisa juga. Oh gitu. Oh, Karena kan subhanallah. bidangnya beda. Bidang Oh, pengajaran bahasa Indonesia kan cuman kita yang tunanetra kan subhanallah, luar biasa. dunia gitu kan. Nggak ada orang dokter tunanetra bahasa Indonesia. Ya. Tapi untuk di Indonesia ya. Itulah ya. Alhamdulillah. Seperti itu Iya. Pak Ismail Saleh Iya. yang dari Malaysia. Iya. Itu juga diklaim juga ekonom dunia dia, ekonom tunanetra dunia, Tunanetra dunia. dokter tunanetra utama, karena dia ekonom di luar negeri cuma dia tamatan New York, Iya. tapi bidang ekonomi. Iya. Nah, yang lain belum ada bidang ekonomi tunanetra. Iya. Dia Seperti dokter itu. pertama juga di Malaysia, tapi dari luar negeri. Oke. Aslinya dari mana Pak? Kalau asli Bapak dari Kabupaten Pariaman. Kalau kita itu dari Iya. Padang itu ikutnya ibu gitu ya. Bapak itu dari Iya. Kecamatan Sungai Limau. Iya. Nah, orang tua Bapak juga yang laki juga dari Kecamatan Apar Manggung. Tapi semua kita dilahirkan di Kabanjahe. Nah, di Kabanjahe semua. Nah, itu Bapak besar-besar, kecil-kecil di Medan. Nah, sudah tahun 62 lah Iya. bawa Bapak ke Bandung, ke Jawa. Ya, waktu itu sudah DRS Bapak. Sampai umur 15 tahun di rumah saja. Di rumah saja umur 15 tahun Pak. Sampai umur 15 tahun itu Bapak sudah DRS. Tapi DRS di rumah saja. Di rumah saja, DRS di rumah saja. Berarti bisa dikatakan waktu itu terlambat untuk ini ya Pak? Oh iya, sekolah iya, pendidikan. iya. Masuk ke Wetaguna itu Bapak gak diterima di sekolah. Oh, Terimanya di latihan kerja. latihan karena kerja. udah 15 tahun. Kan. Keterampilan ya udah lewat ya Pak. Keterampilan. Cuma Bapak murid keterampilan yang bandel muridnya. Nah, jadi lebih banyak rajin ke sekolah, rajin belajar dengan kebetulan kita ditempatkan di kalangan anak sekolah gitu, asramanya. Dulu asrama Kamar Tempo gitu kan. Iya. Nah, jadi bergaulnya dengan anak sekolah. Jadi memang alhamdulillah mungkin dari pihak Wiataguna juga melihat potensi barangkali ya. Iya. Nah, jadi sore hari dikasih kesempatan pemberantasan huruf braille, malam hari disuruh ikut persamaan SD, Iya. persamaan SD malam gitu kan. Iya. Nah, guru-gurunya juga tunanetra gitu. Nah, alhamdulillah waktu Bapak itu masuknya 20 Februari, ya, tempo 3 bulan saja. Bulan Mei ya Bapak maju lagi ke sekolah, ke kepala sekolah. Nah, apa bisa saya masuk kelas 6? Kata waktu itu ada kelas 7 itu. Iya. SD itu sampai kelas 7. Sampai tahun 63 sampai tahun 63 64. Sampai 7 tahun dulu SD. Harus 7 tahun. Iya, iya. Nah, ketika Bapak maju ke kepala sekolah sekitar bulan Mei, ya boleh kata Pak Mustafa, ya harus dites dulu. Jadi kamu ikut saja ulangan umum kelas 5. Iya. Oke, masuk kelas 5. Nah, alhamdulillah nggak terima raport, tapi dibenarkan naik kelas 6.
kelas 6. Waktu itu ada saingan, kita berdua waktu itu yang Iya. saingan itu. Tapi dia lebih tua juga dari Bapak, namanya Pak Kadir. Datangnya juga beda seminggu gitu, duluan Bapak seminggu. Nah, tapi dia lebih pintar karena dia matanya juga lihat, bahasa Inggrisnya juga pintar, bahasa matematiknya juga udah pintar gitu kan. Malah kita banyak belajar sama dia gitu. Iya. Nah, jadi perlombaannya begini, dia langsung diterima di kelas 6 tanpa lewat tes. Kalau Bapak lewat tes dulu. Lewat tes. Nah, lewat tesnya ikut ulangan gitu kan. Nah, kita masuk sama kelas 6. Nah, waktu itu masih ada kelas 7. Iya. Tahun 63 itu. Nah, tahun 63 itu ada teman namanya Pak Subarjo. Dia kelas 6 ikut ujian di kelas 7. Nah, alhamdulillah dia ikut ujian di kelas 7, dia ranking di tahun 63 itu. Iya. Nah, jadi dia lulus kelas 6, nah, masuk kelas 6 tapi ikut kelas 7. Nah, dengan demikian pada tahun 63 itu kami naik kelas 6. Iya. Tapi ada yang kelas 7 gitu. Jadi belum masuk kelas ujian kami kan. Iya. Nah, sudah itu kami usul karena ada Pak Subarjo kelas 6 bisa ikut ujian ke kelas 7, kami usul kepada Pak Mustafa, boleh kami ikut ujian juga gitu kan. Nah, sama Pak Mustafa boleh katanya, tapi dites dulu, diseleksi lagi yang naik kelas 6 ini. Nah, dari yang kelas 6 ini, yang naik kelas 6 ini terseleksi 2 orang. Iya. Kembali ke kelas 5 itu si Mak Sepang sama si Robiah kalau salah ingat itu ya. Nah, alhamdulillah Bapak masih masuk. Alhamdulillah. Nah, masih masuk, tapi tidak berarti Bapak nomor 1 juga gitu Iya. kan. Iya. Tidak masuk ranking juga, tapi alhamdulillah masuklah gitu. Nah, sudah itu kita dileburkan lah kita jadi kelas 7 kan. Iya. Jadi dari kelas ujian gitu. Ya 50-50, kelas 7 itu ada 6 orang, kita juga 6 orang. Nah, jadi 12 orang. Lalu diancam sama kepala sekolah, kalau lulus 100% tahun depan ujian berarti tahun 4 kan. Nah, kelas 7 kita hapus, cukup 6 tahun. Tapi kalau tidak lulus 100%, ya masih tetap ada kelas 7, hanya gitu. Alhamdulillah wali kelas kita waktu itu Ibu Atika rajin ngajar kita. Iya. Les segala macam yang terutama berhitung gitu kan. Dan singkat kata ya tahun 64 kita ujian semua 12 orang lulus 100%. Gitu, termasuk Pak Kadir tadi kan. Nah, Pak Kadir ini masuklah kami ke SMP. Nah, yang berlomba-lombanya kita di SMP. Dia di SMP kelas 1, Pak Kadir itu bisa loncat ke kelas 2. Karena dia udah pintar itu kan, iya. Bahasa Inggris pun udah pintar iya. kan, matematik pintar kan. Nah, kalau Bapak biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nah, setelah itu dia loncat ke kelas 2. Nah, akhirnya dia tahun 67, dia lulus SMP 2 tahun gitu kan. Iya. Nah, tapi dia masuk ke SPG. SPG 2, SPG 1 di Gatot Subroto. Nah, Bapak kelas 7 itu naik kelas 3 SMP baru kan? Iya. Nah, normal Bapak kan, kalau dia sudah loncat nggak normal 2 tahun SMP. Nah, dia masuk SPG 3 tahun, nah, Bapak masuk SMA tahun 68 di PGI. Nah, alhamdulillahnya di PGI Bapak bisa loncat 2 tahun cuma di SMA PGI. Tahun 69 tamat. Jadi 69 Pak Kadir juga tamat SPG 3 tahun. Bapak tahun 69 juga tamat SMA 2 tahun. Alhamdulillah. Nah, kenapa bisa? Karena ya Bapak terus terang tidak termasuk orang yang pintar lah gitu ya. Memang SMP Bapak jujur alhamdulillah Iya. yang paling tinggi itu bahasa Inggris 9, ilmu bumi 9. Tapi pamaehnya ilmu ukur aljabar 4. Jujur ya. Iya. Nah, tapi masuk PGI memang Bapak matematik susah gitu kan. Nah, kemudian waktu di SMA naik kita ke
ke kelas 2 SOS itu masih ada aljabar, tata buku kan susah. Terus dengar-dengar ada kelas 3 budaya, kok pelajarannya mudah-mudah betul hafalan gitu kan. Iya. Kita tinggal usul sama kepala sekolah, kita kuat di situ. Alhamdulillah diizinkan. Jadi tes untuk naik kelas untuk kuartal pertama dulu kan. Kalau diancam juga, kalau nggak bisa kamu kembali lagi kelas 1 bisa masuk. Tapi alhamdulillah malah kita jadi juara di situ di bidang hafalan bahasa Inggris apa kan. Iya. Nah, ya, akhirnya bisa ikut ujian. Lulus ujian tahun 69. 69. Nah, akhirnya bareng sama Pak Kadir. Pak Kadir. Nah, bareng sama Pak Kadir, kita masuk IKIP bareng, jadi nama jurusan bahasa Inggris. Masuk IKIP dulu Pak. Nah, IKIP dulu kan, di Bandung. Nah, sudah itu pun kita ketua jurusan sama dekan itu nggak berani terima. Oh, karena kenapa dulu karena Pak? Tunanetra. Karena belum ada tunanetra yang bisa masuk. Masya Allah. Nah, memang ada waktu itu Pak Arif Karibin, tapi dia tidak masuk IKIP, cuma dia BPG gitu kan, sekolah yang tingkat mahasiswa yang tidak regulernya lah gitu ya. Nah, dia sempat ke Amerika juga, tapi cuma sampai sarjana muda dia, Pak Arif Karibin. Nah, kita pertama kali itu masuk IKIP itu sama Pak Kadir itu. Tuh jadi ini mahasiswa ya. Nah, memang pada waktu itu tunanetra yang tertinggi itu sarjana dokter andas itu Pak Soeharto. Ya. Kemudian ada yang tertinggi lagi sudah master itu tamatan dari Amerika itu Pak Frans Sarsono sastraningrat. Nah, dia sampai EDM, Education Master. Itu belum ada yang doktor kan. Nah, yang tertinggi waktu itu Pak Soeharto asal dokter andas gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kita masuk tahun 70 itu ke IKIP. Diancam juga kalau nggak bisa mengikuti ya kembali juga gitu kan. Gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita terus sampai tingkat 3. Nah, tingkat 3 Pak Kadir nggak sanggup karena penglihatannya menurun. Oh. Nah, memang dia kuat di matematik, kuat di bahasa Inggris, tapi ada kesulitan teknis dia nggak bisa. Ya, jadi akhirnya dia mundur dari nggak sampai tamat sarjana muda, dia mundur. Nah, cuma sampai tingkat 3 aja. Nah, kalau Bapak, alhamdulillah maju terus gitu ya. Terus. Tapi memang dulu jurusan yang diambilnya sama dengan Pak Kadir. Kami sama Kadir itu. Itu Menteri Perdagangan Enggar Siatolikisto itu seangkatan dulu. Sekelas gitu. Sekelas dari tingkat 1 gitu. Nah, kenapa dia mundur dulu Pak Kadir itu Pak? Ya itu karena matanya semakin menurun, braille juga tidak menguasai. Karena memang dia dulu mengandalkan ini apa ya mata. Matanya bisa pakai kaca pembesar gitu kan. Ya, rupanya nggak sanggup dia, ya udah mundur. Cari kerja saja. Akhirnya dapat diangkat yang dihargai SPG-nya gitu kan. Dihargai SPG-nya ya dia bisa lulus juga dia perangkatan ya, proses pengangkatan juga sama aja dengan Bapak sebenarnya ya, karena Bapak baru dia proses pegawai negerinya ya setelah modalnya sarjana muda juga gitu. Nah, jadi tahun 73 alhamdulillah Bapak lulus sarjana muda. Iya. Ya, bulan Juli. Baru bisa lanjut itu tahun 74. Nah, jadi 6 bulan Bapak nganggur ya, ambil pijat, kursus pijat. Iya. Ya, nah, untung masih Bapak bisa bertahan, tidak diusir lah gitu kan. Karena masih cita-cita ya. Itu tahun 74 masuk sarjana. Nah, singkatnya ya. Iya. Tahun 77 Bapak diangkat jadi pegawai. Dan tahun 75 sudah mulai ikut ngajar, tahun 76 menikah, belum tamat juga tahun 76 itu. Nah, baru tahun 77 lulus. Nah, tapi tahun 77 itu sudah diangkat jadi pegawai negeri. Nanti modalnya sarjana muda. Nah, dari tahun 77
ceritanya semangat itu kita rasanya waktu itu sudah paling tinggi kan, Iya. Dokter Andes itu kan sudah rasanya paling tinggi. Memang waktu itu cuma Pak Harto yang paling tinggi, sudah Pak Harto duluan gitu kan. Memang ada yang master Pak Pran Sarsono itu kan, tapi belum ada lah yang doktor gitu kan. Iya. Nah kemudian ya yang menyusul Bapak ya lebih pintar, Pak Didi ya sudah bisa ngikutin, terus dia cepat juga dia lulus ya, sarjana muda, sarjana gitu kan. Iya. Kita melalui sarjana muda dulu. Iya. Nah, sarjana kita Dokter Andes itu bukan S1 sebenarnya, di atas S1. Di atas S1. Iya, sarjana penuh istilahnya dulu sebenarnya. Gitu. Nah tahun 86 ada peluang Bapak berangkat ke Australia untuk ikut kursus di pasca sarjana cuma sekitar 3 bulanan ya. Iya. Nah dari situ semangat. Ada orang sekarang ada S2, kita juga nggak dianggap S2 juga gitu kan, Iya. S1, ada S2, ada doktor, ada profesor, banyak orang luar negeri sana. Nah, sekembalinya di sana ya Bapak semangat. Gitu. 82, 86 kembali, 88 masuk tes sarjana untuk S2. S2. Nah, karena jurusan bahasa Inggris belum ada S2, S3 di sana di tempat itu. Iya, iya. Baru ada S1, jurusan bahasa Inggris cuma S1 kan. Kalau S2 kan mesti doktornya mesti ada berapa gitu untuk bisa menghasilkan bahasa Inggris dokter kan, belum ada waktu itu. Iya. Nah, adapun doktor kita dulu yang angkatan Bapak tamatan S1 sarjana penuhnya di IKIP, dia dikirim ke luar negeri S2, Pak Fuad itu. Iya. Fuad itu sampai dokter di sana. Akhirnya Bapak ambil S2 bahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia. Nah S3 juga sama, pengajaran bahasa Indonesia. Jadi S2 Bapak nggak pinter-pinter teuing gitu ya. Artinya masuk tahun 88 baru bisa lulus tahun 92. Ya kan 4 tahun, harusnya kan cuma 2 tahun. 2 tahun. Ya kan? Iya, iya. 92. Tapi tanggung gitu kan. Tanggung dia bilang Bapak yang udah maju aja lah. Tahun 93 masuk, alhamdulillah lulus. Bisa melalui testing beneran gitu ya. Iya, iya. Untuk S3. Alhamdulillah lulus S3, masuk S3. Nah, ya memang dasarnya orang mana nggak pinter-pinter teuing gitu ya. Iya. Tapi kondisi orang pertama gitu ya susah juga. Kuliah sih selesai 3 tahun setengah gitu kan. Tapi penyelesaian doktornya makan waktu panjang gitu. Baru lulus tahun 2001. Oh, lulus tahun 2001. Segitupun Bapak tahun 2001, 8 tahun menyelesaikan S3 masih pertama gitu. Belum ada tunanetra. Luar biasa. Nah, jadi baru setelah itu baru ada satu lagi yang nyusul doktor di komunikasi di Makassar itu, si Mansur Sema. Nah, itu pun dia sudah tunanetra dewasa, sudah dosen, sudah apa di situ kan. Oh, Jadi dia termasuk yang kedua lah dikatakan oleh tunanetra. si Sarudin Daming. Daming itu semangatnya dari Bapak, begitu Bapak dia lulus kan masuk Kompas kemana kan. Iya. Tapi dia langsung telepon Bapak, kasih ucap selamat Pak, kasih tahu saya bagaimana caranya supaya bisa lanjut. Ya kasih jalan ya alhamdulillah lanjut. Nah kemudian disusul Pak Didi jadi yang ketiga itu. Ketiga. Karena didahului oleh Pak Mansur itu kan. Mansur Sema itu yang kedua. Sudah Pak Didi baru menyusul si Mansur si Sarudin Daming. Sekarang sudah 10 dokter di belakang Bapak. Oh, sudah 10 dokter tunanetra, Pak. Dokter tunanetra. Ya. Terakhir itu di Ridwan Effendi. Oh, Pak Ridwan, iya betul. Luar biasa. Luar biasa sekali sahabat semuanya ya. Dari perjuangan. Jadi, memang orang mengatakan, keluarga juga mengatakan Bapak itu kasih, Bu. Bapak itu jenius gitu ya. Iya, iya. Bapak nggak mengaku itu jenius. Karena memang ternyata ya kalau orang jenius kan angkanya bagus semua kan. Tapi angka Bapak masih ada 4. Tapi saya mendengarnya Bapak itu jenius, Pak.
Orang mengatakan begitu, tapi Bapak Luar tidak biasa. begitu. Tapi yang penting memang sebenarnya Bapak apa ya? Yang penting itu bukan jeniusnya, Iya. tapi yang penting itu kemauannya. Kemauan dan semangat Ya, perjuangannya, Pak. Ya, karena agama kita mengatakan Iya. manjada wajada gitu kan. Iya. Tapi keton kayak ya yang lainnya mah abe-abe we. Di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu kan. Iya. Nah, jadi memang Statistiknya di pasihan. Bapak mengaku C. itu Kan kemauan. statistik mah Iya. aya sesahnya kalau tunanetra mah. Iya. Ya, sebenarnya bukan karena susah juga, emang karena otak aja. Sebab tunanetra juga ada yang jago matematik. Maka itu Bapak ingin memperjuangkan kalau sempat nanti di apa ini dan masuk KND, Kalau resan dia Bapak akan bahkan Bapak akan masuk ke pendidikan. Dulu waktu teman-teman memperjuangkan pendidikan di itu Pak Yayat, itu Bapak dengar di El Sinta ada teman kita, dia cuma polio Pak Yayat ya, polio. Dia pintar, dia sudah siap, dia mau jadi dokter gitu, dia mau ngambil dokter. Ya, ketika sudah semuanya dia udah lulus. Ketika dia wawancara, si profesornya yang mewawancara ini baru melihat dia sudah mengklaim nggak patut jadi dokter gitu. pakai kursi roda ya. Itu baru Nggak kursi roda, kaki polio saja. Nah itu dia menyesal. Itu Bapak tangkap itu. Wah kalau begitu ini harus kita perjuangkan. diskriminasi. Jangan pendidikan itu melihat tunanetranya atau melihat Cacatnya, tapi iya. buktikan dulu dia Mampu mampu mampu, ujian atau ya. mampu lulus enggak Iya, gitu. betul. Jangan dilihat karena itu Iya. gitu. Kalau sudah dilihat karena dia gak mampu itu lain soal gitu kan. Sebab Bapak sudah temuin waktu Bapak sempat ke Jepang, tunanetra dokter Jepang. Waktu Bapak sempat ke Jepang tahun 1993 itu ada dokter tunanetra Jepang, dokter tunanetra. Ya, dia menguasai komputer, dia menguasai segala macam kan. Jadi dia bisa memberikan resep, memberikan apa. Jadi tidak mustahil tunanetra jadi dokter. Maksudnya dokter kesehatan loh, gitu kan. Bisa mendiagnosa. Lalu kemudian lagi pendidikan kedokteran di kita itu buang waktu, Pak. Ya kan? Coba Pak Yayat bayangkan ya, kalau kita mau operasi mata, ya itu kita harus ada rekomendasi dulu dari dokter umum. Padahal sih dokter mata itu dari dokter umum dulu. Kalau begitu ngapain pula dokter mata itu mesti jadi dokter umum? Dokter umum. Kenapa tidak dari tingkat 3 dia langsung spesialis mata? Iya. Yang dokter umum juga spesialis sendiri, spesialis. Nah, jadi kalau itu bisa jadi, ya tunanetra bisa ada jurusan fisioterapi spesialis. Iya, spesialis. Iya, jadi yang kita mau tuntut kepada Menteri Kurikulum Kedokteran itu, Dokteran. kita minta kurikulum kedokteran itu tidak boleh melihat karena dia cacat, Iya. dia tidak bisa begini, lalu langsung divonis tidak bisa mengikuti itu. Nggak boleh begitu. Nah, baru dia bisa vonis kalau dia memang tidak bisa mengikuti semua pelajaran itu, gitu kan? Kalau dia bisa, kalau tidak, kan ada tunanetra, tunarungu dokter gigi ada, ya kan? Kemarin dokter gigi tunadaksa yang menjadi masalah dia mengangkat pegawai negeri. Iya, pegawai negeri yang Nah itu. itu kan berarti dia berhasil jadi Iya. dokter gigi kan? Iya. Meskipun dia tunadaksa kan, tunadaksanya seperti apa gitu kan. Jadi tunadaksa pun bisa jadi dokter, kenapa tidak? Dia bisa operasi, yang operasi kan bukan kaki, tangan. Tangan. Hanya memang iya Mata. kemarin betul itu dipermasalahkan pas Nah, penerimaan itu. itu yang mau kita Pegawai, perjuangkan. benar. Tunanetra pun juga begitu, buka pendidikan itu seluas-luasnya buat Iya. tunanetra. Ya, Iya. sesuai dengan kemampuan bidangnya dia. Iya. Kalau dia sudah tidak mampu, dia nyerah sendiri. Jangankan tunanetra, orang awas Orang awas kalau juga nggak mampu, udah menyerah ya, Pak ya. menyerah, Iya. gitu. Jadi Kenapa tidak gitu. jadi jangan melihat dulu kekurangannya Nah, gitu ya, jangan Pak. melihat kekurangannya. Secara fisik siapa Iya. tahu mungkin dia mampu gitu, Pak ya. Iya, Dari segi sebab ada akademik. di Amerika ada Iya. doktor lagi, dokter matematik tunanetra ada, Iya. dokter fisika di Amerika ada, Iya. ya, dokter publisistik di tunanetra di
di Amerika ada. Ada. Nah, kenapa kita di Indonesia mesti dibatasi gitu? Iya betul. Kita buka seluas-luasnya. Jadi dengan itu kita himbau, kita persiapkan, kita motivasi Iya. anak-anak tunanetra bisa memilih jurusannya sesuai dengan kemampuan dia dan bidang minat dia, jangan dibatasi. Iya. Nah, Ya, kalau macam Bapak kemarin ini sudah dibatasi itu. Iya. Ya, gitu lah memang kemampuan Bapak di situ. Jadi cuma ingin jadi mempelopori semua, Bapak harus bisa. Bisa kan? Bahasa Inggris juga sebenarnya Bapak bukan bidang-bidang luar biasa benar, masih Bapak mengakui kalau bahasa Inggris Bapak masih lebih pintar Pak Didi daripada saya, daripada Bapak, terus terang saya katakan, kan jujurnya gitu ya. Ya, tapi karena memang kemauan itu tadi gitu. Nah, mana yang bisa. Iya. Mungkin terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman tunanetra, khususnya saya juga ya Pak, pemuda tunanetra ya, pesan-pesannya gitu untuk tunanetra Pak, agar mereka semangat untuk meraih cita-cita meskipun dengan keadaan serba keterbatasan secara fisik gitu. Mungkin Itulah, Bapak tekankan yang penting kemauan. Iya. Bapak minta anak-anak Bapak mahasiswa yang muda-muda yang tunanetra itu ditanamkan kemauan. Iya. Kalau ada kemauan, kemudian sesuai dengan kemampuan, pasti bisa mencapai yang setinggi-tingginya. Iya. Gitu ya. Nah, meskipun kita pintar, ya, tapi kalau tidak ada kemauan, nggak jalan. Nggak akan. Teman-teman Bapak yang seangkatan Pak Yayat ya, seperti Pak Kosasi, kan Pak Yayat tahu kan? Pak Kosasi itu paling pintar di kelas Bapak itu, jagoan itu, ya. Pak Ahmad Ridwan itu di atasan Bapak sebenarnya di SMP-nya. Kalau Kosasi itu kalau Kosasi yang Ciamis itu sekelas Bapak itu Pak Yayat. Waktu dia paling pintar itu. Tapi kan nggak ada kemauannya. Kemauannya cuma sampai di situ. Iya. Jauh di bawah dengan Pak Dudung aja Bapak masih pintar Pak Dudung terus terang. Ya. Tapi jauh kan karena kemauan Bapak aja yang keras gitu. Jadi pada intinya semangat ya, semangat kemauan, iya. Meskipun ya mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini bersama Pak Dokter. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk terus semangat berjuang meraih cita-cita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.